hal dia ingin menjadi presiden atau dipaksakan oleh kelompok tertentu untuk menjadi presiden, dulu memang punya momen. Tapi hari ini, jauh panggang dari api. Mungkin itu istilah paling tepat untuk disematkan. Segala usahanya berakhir duka. Bedak dan gincu sebagai pemanis wajah udah nggak mampu menyembunyikan wajah di baliknya. Para pendorongnya mulai terengah. Mereka yang kemarin selalu memiliki uang untuk membeli bensin, kehilangan dompet Doraemonnya. Dan bagi partai politik yang mendukungnya, ingin saya sampaikan, silahkan Anda dukung Anies Baswedan, 7 partai ini. Di 2024, Anda akan mendapatkan jawaban dari masyarakat atau respon, reaksi, dan karma dari rakyat yang tidak suka dengan orang-orang yang menghambur-hamburkan uang. Tapi malah diem curhat sama orang lain. Kondisi semacam ini bagi saya itu sama seperti Gubernur DKI Jakarta hari ini. Ketika ada dua partai politik menggunakan hak interpelasinya, PDI Perjuangan dan PSI, Anies bukannya menjawab, bukannya menjelaskan, bukannya menyelesaikan permasalahan, tapi malah ngundang partai-partai lain ke rumahnya untuk melawan PDIP dan PSI. Tapi kalau nasibnya terlalu buruk, menyedihkan, kita ikut kepikiran gitu ya. Jadi dilema. Nah, situasi semacam inilah yang terjadi hari ini kepada banyak orang ketika melihat Anies Baswedan. Karena suka nggak suka, bagaimanapun Anies Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan tahun 2014. Anies Baswedan adalah juru kampanye Jokowi JK di Pilpres 2014 lalu. Bagaimanapun Anies Baswedan adalah orang yang pernah kita anggap sebagai orang yang cerdas, mampu memberikan perubahan bagi bangsa Indonesia. Dulu sebelum jadi pejabat. Jelang Pilpres 2024, Anies Baswedan justru disebut terancam kalah sebelum pemilihan. Anies Baswedan menjadi sorotan usai didorong oleh Partai Nasdem menjadi calon presiden dalam pemilu 2024. Namun, kini Anies Baswedan justru disebut akan kalah sebelum Pilpres 2024 dimulai. Diketahui Partai Nasdem harus berkoalisi dengan banyak partai jika ingin Anies Baswedan lulus menjadi peserta Capres di Pilpres 2024 mendatang. Namun, kini Anies justru terancam kalah sebelum Pilpres 2024 dimulai setelah berhembus kabar Nasdem mengincar mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai pendamping Anies. Dikutip Tribun Wow dari Kompas, pengamat politik menyebut langkah Nasdem ini pasti akan ditentang oleh calon koalisinya yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jika tidak ada kesepahaman terutama di Demokrat, maka koalisi perubahan hanya akan tinggal sejarah karena faktor kecukupan suara untuk mengajukan pasangan Capres-Cawapres gagal, kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi kepada Kompas.com Sabtu 24 Desember 2022. Ari menjelaskan saat ini Demokrat tengah berusaha untuk mengusung ketua umum mereka yakni Agus Harimurti Yudhoyono ke dalam pemilu 2024. Karena faktor terbesar ketidaksetujuan lebih terletak kepada Demokrat yang menjadi last battle SBY untuk mendongkrak AHY, ujar Ari. Di sisi lain PKS diduga kuat ingin menjadikan mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heriawan alias Aher jadi pendamping Anies. Ari melanjutkan, PKS lebih mudah diajak bernegosiasi sejauh mereka mendapatkan akomodasi politik. Menurut Ari, PKS tidak akan ngotot mengajukan kadernya sebagai pendamping Anies. Di sisi lain, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Ali Jufri belum lama ini mengadakan pertemuan di Cikaes, Bogor, Rabu 21 Desember 2022 selama 2 jam. Pertemuan kedua petinggi partai itu diduga kuat membahas tentang siapa sosok yang akan mendampingi Anies maju di Pilpres 2024 nanti. Dikutip Tribun Wow dari Kompas, pertemuan antara SBY dan Salim Segaf juga dipicu sinyal dari Partai Nasdem yang tengah melirik mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai pendamping Anies di 2024 nanti. Analisis ini disampaikan oleh Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom, Ari Junaidi. Ari menyebut Demokrat dan PKS kini tengah menjadi korban harapan palsu yang diberikan oleh Anies.
Seperti yang diketahui, PKS mendorong mantan Gubernur Jawa Tengah. Seperti yang diketahui, PKS mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher sebagai pendamping Anies. Sementara itu, Demokrat mendorong ketua umumnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Hingga saat ini, Anies selaku capres tidak sesegera mungkin mengumumkan siapa yang akan dipilihnya, entah kader Demokrat atau PKS, ujar Ari, Jumat 23 Desember 2022. Ari meyakini baik Demokrat maupun PKS, keduanya sama-sama cemas melihat sikap para kader Nasdem yang menunjukkan sikap mendorong Andika sebagai pendamping Anies. Nasdem sendiri pernah mengusulkan agar pendamping Anies adalah orang non-partai politik. Pertemuan SBY dan Salim Segaf Al-Jufri hanya ingin memastikan keteguhan kedua partai menghadapi drama yang dimainkan Anies maupun Nasdem, ungkap Ari. Ketua Nasdem Surya Paloh sebelumnya sempat menegaskan bahwa soal pendamping semua diserahkan kepada Anies. Dikutip Tribun Wow, Anies menjawab soal sosok capres. Dikutip Tribun Wow, Anies menjawab soal sosok cawapres saat menjalani wawancara eksklusif di YouTube Metro TV News 4 Oktober 2022 terkait sosok capres. Terkait sosok cawapres, Anies mengaku belum memiliki bayangan apapun. Saya juga baru mendapatkan deklarasi tadi pagi, jadi kita masih perlu waktu, ungkap Anies. Anies sendiri menegaskan dirinya masih akan fokus menghabiskan masa jabatannya sebagai gubernur ibu kota hingga 16 Oktober 2022. Anies sendiri menegaskan dirinya masih akan fokus menghabiskan masa jabatannya sebagai gubernur ibu kota hingga 16 Oktober mendatang. Bahkan saya sampaikan, saya mau fokus Jakarta dulu sampai tuntas, kata Anies. Kendati demikian, Anies mengingatkan bahwa memilih pendamping yang cocok penting untuk berjalannya pemerintahan dengan baik. Bila tidak sesuai, tidak cocok, maka muncul permasalahan, kata Anies. Anies sendiri menyatakan tidak ada kriteria khusus untuk cawapresnya nanti. Dikutip Tribun Wow dari YouTube Tribun News. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah tegas menyatakan tidak akan memilih siapa cawapres yang akan mendampingi Anies. Surya Paloh menyatakan Nasdem memberikan otoritas penuh kepada Anies untuk memilih pendampingnya sendiri. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba tidak cocok dengan Anies? Belum apa-apa sudah cari penyakit, ujar Surya Paloh. Menurut Surya Paloh, yang menjadi prioritas adalah soliditas, kekompakan, dan harmoni. Ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia, ujar Surya Paloh. Pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini, tegasnya. Pengumuman Anies sebagai capres Nasdem dilaksanakan jauh lebih cepat dari wacana awal yang disebut akan diumumkan pada 10 November 2022 mendatang. Dikutip Tribun Wow dari YouTube Tribun News, dalam konferensi pers, Ketua Nasdem Surya Paloh menyatakan tidak ada alasan khusus mengapa pengumuman Anies sebagai capres Nasdem dikebut. Dikutip Tribun Wow dari YouTube Tribun News, dalam konferensi pers, Ketua Nasdem Surya Paloh menyatakan tidak ada alasan khusus mengapa pengumuman Anies sebagai capres dari Nasdem dikebut begitu cepat.